Jaga jarak ya Ibu ya. Beliau ini ngajarnya di pedesaan Pak Prof. Nanti Pak Prof bisa melihat sekilas wajah Ibu ini. Selama program belajar dari rumah, Ibu Desi banyak menyelenggarakan pembelajaran luring. Karena sebagai besar siswa tinggal di camp-camp sawit yang tidak memiliki akses internet, listrik tidak ada. Beliau akan berbagi pengalaman dalam memetakan kemampuan belajar siswa melalui asesmen diagnostik. Nanti waktunya kita kasih, ya. Kecamatan Pulau Bunyu. Beliau datang dari Pulau Pesisir. Bu Mariati akan berbagi pengalaman tentang peran KKG untuk meningkatkan kapasitas guru dalam melakukan pemulihan pembelajaran. Tanpa adanya pelatihan dan pendampingan, guru-guru tentu akan kebingungan melakukan pemulihan pembelajaran. Kita akan mendengar bagaimana peran KKG untuk menjawab tantangannya. Bu Mariati siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih Bapak Parmin sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana saya mengidentifikasi keadaan siswa-siswi saya dalam masa pandemi ini ya Pak ya. Juli saya mendapatkan siswa baru di kelas 6 Pak. Nah kemudian di sini saya ingin mengidentifikasi anak-anak siswa-siswa saya karena saya belum tahu latar belakang sebelumnya. Makanya saya mengadakan tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik kognitif. Program ke camp sawit itu kan sekitar 20 kilo. Ya. Nah, dari camp ke camp itu 5 sampai 6 kilo. Dari camp ke camp itu banyak camp Pak. Jadi anak-anak kami itu tersebar di beberapa camp. Setiap bulan mesti kami melakukan kunjungan. Fakta memang menunjukkan nggak bisa kita pungkiri yang namanya learning loss itu betul-betul terjadi. Iya. Konsep itu baru terbentuk di pemikiran saya setelah LPMT bersama Dinas Pendidikan waktu itu membuat semacam webinar tentang mitigasi learning loss. Iya. Ya, itu sangat membantu Pak. Komunikasi. Ya harus saling asah dan asuh lah Pak. Iya. Syukurnya nyaris tidak pernah masalah kami Pak. Kalau antara guru sama kepala sekolah dalam melaksanakan program akselerasi nggak pernah kita mengalami masalah. Iya. Berarti kata kuncinya komunikasi internal itu harus harmonis. Iya. Kepala sekolah tidak jalan sendiri, guru tidak jalan sendiri, tapi semua itu menunjukkan tujuan yang sama harus bisa diterima dengan bagus. Begitu Pak Sarani? Ya. Oke. Terutama masa pemulihan pembelajaran setelah masa pandemi nanti dan saat masa pandemi ini berlangsung. Bisa diceritakan Ibu? Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sebenarnya saya juga gugup. Pak Sarani gugup 1 kali, saya 5 kali Pak gugupnya. Apalagi langsung berdekatan dengan Pak Bupati. Iya. Mohon izin Pak Iya. Bupati. Lanjut, yang pasti sudah dipoto berkali-kali lah.
lah. Nanti kenangan yang ada diceritakan di rumah. Oke, baik Pak. Terkait dengan bagaimana cara pendampingan dan pelatihan kami di KKG di sini, di mana KKG itu kita ketahui bersama dulu bahwa KKG itu merupakan suatu wadah atau bengkelnya guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya baik dalam proses pembelajarannya Pak maupun dalam hal yang lainnya. Nah, di sini cara kami di KKG untuk melakukan pelatihan yaitu pertama di mana awalnya itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan membentuk tim fasilitator daerah, kemudian dilatih dalam bentuk training of trainer. Kemudian para fasilitator daerah itulah yang kemudian melatih para fasilitator gugus Pak yang ada di setiap KKG. Fasilitator gugus itu merupakan perwakilan dari masing-masing sekolah Pak. Jadi para fasilitator itulah kami Fasda itu yang melatih tim fasilitator gugus untuk dalam bentuk TOT juga training of trainer. Kemudian fasilitator gugus mengimplementasikan ilmunya kemudian di sekolah masing-masing. Barulah setelah itu kami latih lagi guru-guru di KKG itu Pak secara klasikal kelompok, baik itu di secara daring pernah dan secara luring juga pernah, dan kombinasi juga biasa kami lakukan Pak. Nah, dalam hal ini kami latih guru-guru itu di KKG dalam hal materi yang kami latihkan itu bagaimana mereka bisa memahami namanya kurikulum khusus Pak. Karena di dalam kurikulum khusus itu dicantumkan materi-materi yang esensial. Nah, itulah yang penting bagi guru untuk dipahami dalam masa pandemi ini. Nah, bisa membuat pertanyaan tersurat dan pertanyaan tersirat. Nah, selain itu juga Pak, kami juga latih guru-guru kami itu di KKG dalam hal melakukan asesmen diagnostik Pak, seperti disampaikan Ibu Desi tadi, baik itu non kognitif maupun kognitifnya, sehingga para guru-guru itu memiliki keterampilan dalam memetakan siswa tersebut berdasarkan level kemampuannya Pak. Nah, selain itu juga kami latih guru kami juga itu bagaimana mereka melakukan pembelajaran yang berbeda Pak, atau pembelajaran yang terdiferensiasi supaya bisa seperti siswa yang tertinggal tadi yang seperti cerita Bu Desi itu bisa diberikan bahan ajar yang sesuai dengan levelnya. Nah, selain itu Pak, kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini kemampuan membaca siswa itu sangat menurun. Nah, salah satu yang kami latihkan di KKG itu adalah bagaimana guru-guru itu mengembangkan minat baca anak itu melalui buku digital Pak, seperti itu. Masyarakat yang nggak terdampak oleh pandemi ini, dan memang kemudian setiap daerah, setiap negara, setiap sekolah, setiap kabupaten, kota mencoba mencari bentuk bagaimana mengatasi ya. Sehingga saya menyampaikan selamat kepada Bulungan. Selamat ini saya boleh saya meminjam istilahnya Stephen Covey. Tampaknya teman-teman di Bulungan di Komnas Pagi itu menerapkan prinsip proaktif ya. Jadi mungkin sebelum ada orang mengatakan sesuatu, sebelum ada pandemi melangkah lebih duluan. Dan kata Stephen Covey itulah sebenarnya cara yang terbaik dalam kehidupan ini gitu ya. Terima kasih. Yang kedua, saya juga mengatakan selamat kepada teman-teman daripada Bu Desi, kepada Pak Parmen. Ketika saya menerima daftar, saya pikir semuanya ibu-ibu ya. Ada Pak, bapak-bapaknya satu Pak Sahrani ini kepala sekolah Pak. Lah ya, tak pikir itu namanya ibu, tak pikir saudaranya Sahrini. Oh Sahrini. Tapi kita bangga Pak, kita bangga. Ternyata di samping saya Pak Bupati kita namanya Pak Sarwani. Nah, kalau Pak Sarwani saya katakan itu nama pria, Sahrini, Sahrini gitu ya. Baik, ini kelakar saja. Nah, selamat kepada Bu Desi, Pak Sahrani, dan Bu Mariati. Panjenengan bertiga sudah melakukan satu inovasi yang bagus. Saya ingin mengatakan begini, Pak Parmin. Kata orang bijak itu begini dalam bahasa Inggris itu eksperimen, experience, expert itu tahapan ya. Jadi kalau ingin menjadi ahli dan expert itu harus punya pengalaman, punya eksperimen. Betul. Punya pengalaman ya, punya experience. Tapi experience itu dapat kalau punya eksperimen, mencoba. Jadi tampaknya teman-teman di Bulungan ini menerapkan itu, mencoba-coba dulu karena membentuk panduannya belum ada yang cocok itu, moga-moga mendapat pengalaman jadi menjadi ahlinya.
Ini saya titip pada Pak Esther ya, Pak Esther titip. Jalanan Kabupaten Bulungan 2017 sampai sekarang ini mengatakan ini berarti bahwa ada suatu ekosistem pendidikan yang kemudian bisa terbentuk, yang saya sebagai jurnalis di dalam pendidikan dan lebih dari 1 dekade nih ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Kabupaten Bulungan ini termasuk sesuatu yang komplit gitu loh, yang komplit dari ekosistem di level sekolahnya, di level ruang kelasnya. Guru-guru di dalam ruang kelasnya itu sudah mampu berani untuk merdeka gitu ya. Kemudian di level sekolahnya dengan lingkungan kepala sekolahnya, di level lingkungan KKG-nya. Kemudian yang lebih lagi di atasnya itu adalah bagaimana pemerintah daerahnya lewat bupati yang punya keberpihakan kepada pendidikan. Nah, dalam learning loss ini benar-benar nyata ya, bukan hanya di kayak seperti Kompas kemarin memang sengaja dalam hari bumi itu memotret tentang daerah 3T itu. Yang namanya learning loss itu benar-benar nyata. Mungkin kita tidak terbayang apa sih artinya tentang learning loss rata-rata 5-6 bulan atau yang paling terburuk adalah 1,2 tahun itu. Yang langsung menerapkan kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu sebenarnya yang harus kita dorong juga seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Bulungan ini sungguh luar biasa. Kebijakan Pak Bupati sangat luar biasa, memberikan sebuah otonomi untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama bagaimana mengatasi pembelajaran di saat pandemi. Kita tahu semua Bapak Ibu sekalian bahwa hampir 2 tahun ini kita memang kehilangan kesempatan yang banyak, tapi tidak berarti bahwa pemulihan pembelajaran itu kemudian harus merapel atau mengkompensasi sebuah materi pelajaran itu dikejar lalu dituntaskan. Bukan seperti itu, tetapi memang ada perubahan paradigma di dalam pengelolaan pembelajaran, bahwa yang terpenting pembelajaran itu bukan seberapa banyak materi pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik, tetapi seberapa besar pengalaman belajar peserta didik itu untuk mengaktifkan kemampuan berpikir dan kemudian membuat supaya interaksi pembelajaran itu betul-betul memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman terbaik. Ya, termasuk sebenarnya rentang inovasi masuk di Bulungan tahun 2017 itu sudah sangat luar biasa Pak, menjadi momentum. Karena memang Bulungan sangat sebelum 2017 pasti terjadi learning loss. Cuma kan kita tidak pernah menampilkan statistik datanya. Statistiknya misalnya di tempat Ibu tadi. Jadi saya mohon maaf Pak Jaroko, saya nyampaikan ini bukan tataran pada tingkat praktis, tingkat teknis, itu lebih mapan lah teman-teman guru yang ada di Bulungan. Karena saya ini juga Pak Profesor, walaupun gelar sarjana saya sarjana pendidikan, tapi saya tidak pernah ngajar depan kelas Pak. Walaupun 2005 saya pernah lulus jadi pegawai negeri, harus jadi guru di SMU 1 Tanjung saya tinggalkan. Saya memilih untuk tidak meneruskan. Jadi pada tingkat praktis itu saya lebih menghormati, lebih mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru hari ini. Karena mereka tahu bahwa akan terjadi pandemi Pak. Sehingga inovasi masuk 2017 ini karena memang menyadari ada learning loss di kita walaupun persentasenya kecil. Ditambah lagi pandemi sejak 2020 pasti banyak terjadi. Yang kasus tragis itu yang disampaikan Ibu tadi itu sangat luar biasa. Anak kelas 4 itu di awalnya bisa baca, di kelas 6 tidak bisa baca. Hanya jarak kurang lebih 2 tahun Bu tidak sampai. Nah ini PR besar bersama kita di daerah ini. Artinya masalah ini masalah kita. Bukan hanya di dinas pendidikan, bukan hanya di guru-gurunya, tapi juga seluruh stakeholder terkait yang menyangkut masalah pendidikan. Saya Pak Profesor sangat meyakini pembangunan Kabupaten Bulungan ke depan ini bertumpu pada 5 pilar Pak, yang kita konsepkan secara akademis, secara ilmiah itu sebagai konsep pentahelik. Termasuk keberadaan Ibu Esther hari ini sangat strategis bagi kami Bu dari Kompas, karena salah satu dari 5 pilar itu adalah media di dalamnya. Di sana ada pemerintah, ada masyarakat dalam konteks pendidikan, mungkin itu orang tua, komunitas, komite dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada dunia usaha, termasuk juga teman-teman inovasi. Itu menjadi bagian yang
terintegrasi yang harus kita katakan. Jadi ini barang tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Kalau 5 pilar ini terintegrasi dan bisa menjadi satu kesatuan, mungkin learning loss ini juga bisa kita tekan. Ibu Mariati SPD SD, Guru SD Negeri 001 Bunyu. Bapak Sudarmuji SPD, Guru SD Negeri 026 Tanjung Selor. Bapak Aten Jailani SPD SD, Kepala Sekolah Negeri 008 Tanjung Palas Tengah. Bapak Sugianto SPD SD, Kepala Sekolah Negeri 004 Tanjung Palas Utara. Ibu Handrawati SPD, Kepala Sekolah Negeri 006 Bunyu. Ibu Ludia Lilin SPD SD, Kepala Sekolah Negeri 005 Tanjung Palas Timur. Ibu Warsia SPD SD, Kepala Sekolah Negeri 013 Tanjung Selor. Bapak Suwarto SPD, Pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Nanang Jahari SPD, Pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu, berikut nama-nama penerima piagam penghargaan fasilitator gairah penyebar luasan program literasi berbasis KKG jenjang SD MI Kabupaten Bulungan yang piagam penghargaannya akan diserahkan langsung oleh Yang Terhormat Bupati Bulungan didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Kepala LPMP Kalimantan Utara, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Dan piagam penghargaan